Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Yuk ikutin program Cipenjo Nu Ngabudaya. Jangan lupa tonton, subscribe, dan share. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alaina as-siyam li ajli taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu 'amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para alimul ulama, para asatid yang saya hormati, Ustadz Arif selaku tuan rumah dan ketua Tanfid NU Ranting Cipenjo, yang saya hormati Ustadz Iqbal selaku sekretaris NU Cipenjo, serta yang saya hormati Ustadz Fakhruddin selaku ketua Majelis Pacu Langit, serta kita kedatangan tamu agung yaitu akhinal kiram Ustadz Wahyudi atau yang lebih populer disebut Ustadz Thayyib serta bapak-bapak yang saya hormati. Langsung saja, yang pertama tentunya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga dalam melaksanakan semua amalan-amalan kita dengan maksimal ya, karena sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Shalawat beserta salam senantiasa kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita diakui menjadi umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ya, pada malam hari ini melanjutkan pelajaran kita khusus di bulan Ramadan, yaitu kitab Maqasidus Shaum ya, daripada karangan Sultanul Ulama ya, yang kita biasa sebut itu kan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini Sultanul Ulama itu Syekh Izzuddin bin Abdissalam ya. Beliau juga mengarang kitab Syajaratul Ma'arif ya, di antaranya. Mari kita hadiah Fatihah ya, pada mu'alif hadal kitab Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Al-Fatihah. Kitab ini menerangkan khusus puasa ya. Pada pertemuan yang minggu yang lalu kita sampai pada Al-Faslul Awal fi wujubihi, yaitu pasal yang pertama menerangkan tentang kewajiban ya. Ibaratnya itu landasan hukumnya ya. Kenapa kita diwajibkan berpuasa
Ya, maka landasan hukumnya adalah surah Al-Baqarah ayat 183 dan hadis Nabi yang diambil dari kitab Shahihain, ya, kitab Bukhari Muslim, Bunyal Islam ala khamsin ila akhirih. Nah, kita sampai pada fasal yang kedua, menerangkan tentang fi fadhailihi, di dalam keutamaan-keutamaan berpuasa. Lisaumi fawaidu, bahwa di dalam ibadah puasa banyak faidah, ya, banyak tidak sedikit, maka menggunakan sighat muntahal jumu', ya, fawaidu, ya. Di antara yang pertama adalah raf'ud darajat. Dengan berpuasa ini kita diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Mana hukumnya? Mana dalilnya? Ya, karena kita akhir-akhir ini tuh harus siap dalil, ya. Kalau dulu ulama kita di kampung, kalau kiainya mengerjakan sesuatu, ya udah umat tinggal mengerjakan, tinggal meniru kiainya. Kalau sekarang tidak cukup, ya, kiainya ngomong seperti ini, mana dalilnya? Ya, sudah dalil, ditanya lagi, sahih apa tidak, ya. Padahal yang nanya sahih itu belum tahu sahih maksudnya apa. Sahih hasan, dhaif belum tentu tahu, ya, sahih. Nah, ini maka perlu, ya. Nah, bahwa orang berpuasa diangkat derajatnya berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dasar sabda Nabi yang berbunyi apa? Idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup, digembok, yaitu pintu-pintu neraka. Wa suffidat, dan belenggu, ya, dibelenggu apa syayatinu, setan semua dibelenggu. Jadi makna hadis ini jangan dimaknai secara letterlek, ya. Inilah bedanya kita membaca terjemah dan membaca kitab asli. Kalau diterjemah mungkin nanti akan timbul pemahaman dari otak kita sendiri. Tapi kalau pakai terjemah ada qaulul ulama, ya. Menurut ulama yang dimaksud hadis di atas bagaimana? Ada sebuah pertanyaan. Kaifa narus surur wal ma'asi waqi'atan fi ramadhana katsiran falau suffidat asyayatin lam yaqa' dzalik. Artinya apa? Artinya pertanyaan ini adalah bagaimana engkau lihat, ya, kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan itu sangat banyak. Padahal katanya setan-setan dibelenggu. Maka jawabnya gimana kita apabila ada pertanyaan yang seperti itu? Mana katanya bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tetapi banyak kasus hipnotis, ya. Bahkan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ada orang bacok saudaranya, orang tukang kelapa muda, ya, bacok saudara itu pas di awal-awal bulan Ramadan. Mana buktinya kalau setan dibelenggu? Nah, ini tentunya kalau kita hanya baca terjemah saja, maka kita tidak ketemu. Nah, kira-kira apa jawabannya? Udah tahu belum jawabannya? Belum. Selama ini loh, kita udah menjalani Ramadan ini udah berapa tahun nih? Kalau usia kita misalkan 40, minimal ya sudah 25, ya. Kalau dari 15 tahun yang seriusnya maksudnya, ya. Nah, ini. Sampai di sini nih, ya, kita kesulitan untuk menjawab. Maka perlunya ini membaca kitab, ya. Maka jawabnya yang pertama adalah fal jawabu
annaha innama taqillu anis shaimin as-shauma alladhi khufidha ala syurutihi wa ru'yat adabuhu. Ya, sudah tahu kan? Yang dimaksud adalah ya bahwa kemungkaran, kemaksiatan itu innama taqillu anis shaimin, yaitu menjadi sedikit kemungkaran itu ya karena dia berpuasa. Tapi alladzi hufidhu ala syurutihi, yaitu orang yang berpuasa yang menjaga syarat-syarat daripada berpuasa. Ya, waru'iyat adabu, dan dijaga adab-adab berpuasa. Ya, tidak hanya puasa saja. Seperti halnya yang kemarin saya sampaikan, ya, puasanya ular. Ya. Ular itu bisa puasa, tetapi tidak ada perubahan setelah berganti kulit. Ya. Tabiat sebelum berganti kulit ya seperti itu. Setelah ganti kulit pun seperti itu, tabiatnya atau wataknya tidak hilang. Berbeda dengan ulat. Ya. Ulat waktu belum jadi kupu-kupu, ya, dia apapun dimakan. Setelah jadi kepompong, ya, puasa lagi dia. Ya, setelah puasa menjadi kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu makannya sudah pilihan. Ya. Sesuatu yang segar-segar, ya, yang bagus-bagus. Ya. Ini puasa ular. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua adalah bahwa setan yang dibelenggu itu adalah sebagian setan. Wahum al maradatu la kulluhum, yaitu bagian setan-setan yang sebagian ini adalah setan-setan yang belarung. Belarung apa, Pak? Beler, beler. Jadi setan yang beler ini yang tidak bisa dibelenggu. Jadi di kalangan setan itu ada tingkatan. Di kalangan para setan ini juga ada tingkatan. Tingkatan setan yang awam, tingkatan setan yang setengah awam, setengah alim. Ada tingkatan setan yang alim. Demikian juga. Nah ini malaikat pun begitu, ada tahapannya, ada malaikat yang awam, ya. Malaikat yang alim juga ada, ya. Kayak malaikat Jibril itu malaikat yang paling alim, ya. Paling alim, paling dipilih oleh Allah, ya, paling dekat dengan Allah. Ya. Ya, terjadi ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, itu ada malaikat yang sedikit ya, memberikan pertanyaan kepada Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini adalah malaikat-malaikat yang awam, ya, yang tidak beda dengan kelasnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak bakalan berani seperti itu. Pasti Allah ya, ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Kembali kepada sini, setan yang kedua. Pendapat yang kedua, jawaban yang kedua adalah setan yang dibelenggu ini adalah ya, setan-setan yang mendelarung, ya. Ya, jadi tidak semuanya setan yang dibelenggu. Ya. Ini yang kedua ya. Yang selanjutnya al-maqsudu taqlilu surur, yang dimaksud sedikitnya kejahatan ya, itu ya. Ini terjadi ya, fa inna wuqa dzalika fi aqall min hari. Jadi kejadian seperti ini, kejadian kemungkaran, kemaksiatan di dalam Ramadan itu lebih sedikit daripada dibanding selain bulan Ramadan. Nah sekarang kalau orang lagi keadaan lemes, ya, kira-kira mau melakukan kemaksiatan atau mau membunuh itu kan sebenarnya sudah kurang ya, kurang tenaga, ya, maka lebih sedikit. Idla yalzamu min tasfidi jami'ihim alla yaqasyarun wala maksiyatun li'anna lidzalika asbaban ghairas syayatin. Atau justru ya,
ini yang terjadi misalnya kemaksiatan yang terjadi mungkin tidak ada andil dari setan. Ya. Kalaupun toh ada mungkin setan-setan berapa persen saja. Kata setan, oh dia udah jadi setan ngapain diganggu. Ya, contohnya apa? Ini yang ngomong ulama loh, bukan saya. Ya, bisa dipertanggungjawabkan karena ada teksnya. Ya. Itu seperti apa? Seperti al-adatil qabihah, yaitu suatu kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk ya tanpa setan ganggu pun orang sudah biasa seperti itu. Ya. Nah, ini maksudnya setan-setan yang dibelenggu di bulan Ramadan. Ya. Nanti di akhir ini juga akan kupas lebih jauh tentang maksud daripada futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, yaitu dibukanya pintu-pintu surga dan dikuncinya pintu-pintu neraka. Ini di keterangan yang selanjutnya. Keterangan ini membahas tentang syayatin. Ini keterangan ini ada di kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari. Kitabnya kecil tapi ngambilnya dari kitab yang luar biasa. Jadi ini jawaban daripada setan yang dibelenggu di bulan Ramadan, tetapi ya masih banyak kemungkaran dan kemaksiatan yang ada. Artinya tidak total, ya. Tidak total begitu Ramadan tidak ada ya maksiat atau tidak ya. Tetap aja ya. Yang mangkal ya tetap aja. Mungkin agak malam gitu. Biasanya habis sisa ya mungkin habis tarawih lah ya. Itu maksudnya lebih ini ya. Mungkin waktunya lebih pendek gitu daripada biasanya. Jadi al-adatul qabihah ini atau wasyayatinil insiyah ya, atau setan-setan yang berupa manusia ya. Karena ternyata manusia itu ketika dia ada penyakit hati ini menimbulkan ini kalau menurut Ustadz Thoyib itu menimbulkan aura negatif ya. Jadi setan ini yang ngajak ini, setan yang ada di dalam diri kita ini yang melakukan kebiasaan buruk. Nah, ini ya tanpa setan dibelenggu pun ya tetap masih bisa melakukan seperti itu. Ya, terbukti ada teman yang ngaku itu ya emang iya Ustaz. Dulu waktu saya muda itu ya minum terus ya. Minum kalau nggak minum kayaknya gimana gitu kan. Itu jadi kebiasaan buruk. Ya. Jadi itu tadi kayak kata setan itu dia nggak usah diganggu aja sudah jadi teman saya gitu ya. Kalau sudah jadi teman ya udah nggak diganggu. Sudah teman gitu ya. Ya, teman nggak perlu diganggu ya. Ganggu yang masih setengah-setengah ya, ganggu ya. Yang kayak mau beriman, kayak mau baik, kayak mau maksiat ya, itu yang diganggu ya. Kalau yang sudah benar-benar maksiat udah menjadi kebiasaan ya udah nggak diganggu. Ini artinya daripada setan-setan dibelenggu. Jadi hadis ini tidak bisa dimaknai secara tekstual ya. Artinya nanti kita larinya kepada majaz ya. Majaz di dalam sebuah kalimat ya. Artinya ketika dimaknai secara zahir ya, zahir daripada kalimat itu tidak bisa ya, maka kita lari kepada majaz ya. Yang dimaksud daripada futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Nah, yang di sini baru menjelaskan yang poin yang terakhir ini, yaitu wasuffidat asyayatin, dibelenggunya setan semua. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya insya Allah kita bahas. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Wahidin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah wawasan